Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali lagi dengan saya Wisnu Agusna, NIM 12050112006. Saya dari jurusan Teknik Informatika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Oke. Nah, baiklah, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yaitu yang mana kemarin itu kita telah belajar bagaimana cara untuk membuat perintah DDL dengan menambahkan subquery, yaitu seperti kita tambahkan menggunakan clause join, lalu kita tambahkan juga group by, having, dan where gitu kan. Nah, kali ini kita akan membuat yang namanya view. Nah, view itu adalah sebuah perintah query yang disimpan pada database dengan suatu nomor tertentu sehingga bisa digunakan setiap saat untuk melihat data tanpa menulis ulang query tersebut. Intinya view ini bukan tabel nyata. Nah, maksudnya bukan tabel nyata adalah view ini mirip sama seperti tabel. Misalnya kita create tabel mahasiswa gitu kan. Ini mirip kayak gitu, cuman ini rangkuman dari tabel-tabel yang ingin kita tampilkan. Dia misalnya kita punya dua tabel, ada tabel mahasiswa dan tabel prodi gitu kan. Nah, kita gunakan view ini untuk menampilkan dari dua tabel tersebut. Jadi ini adalah view ini lebih fleksibel, lebih bisa kita gunakan untuk apa aja gitu. Jadi misalnya kita ada data yang nggak mau kita lihatkan ke orang lain gitu kan, jadi kita bisa gunakan view sebagai kita bisa gunakan view sebagai alternatif agar kita menampilkan tabel-tabel yang hanya tabel yang ingin kita tampilkan saja gitu. Nah, mungkin hanya seperti itu penjelasan tentang view ini. Kita akan langsung saja untuk membuat perintah DDL-nya. Nah, di sini kita akan coba untuk connect dalam user yang telah kita buat. Ini kita masukkan passwordnya. Nah, setelah connect, ini saya sudah membuat usernya dan saya sudah membuat tabel-tabelnya juga di dalamnya. Coba kita munculkan. Nah, ini oke. Sini saya punya dua tabel, ada tabel mahasiswa dan tabel prodi. Nah, di dalam tabel ini juga udah ada isinya. Coba kita select ya. Kita select tentang mahasiswa. Nah, di sini seperti itu. Ada nama, ada NIM, nama depan, nama belakang, IP, dan kode prodi. Ini kita masukkan lagi prodi. Maaf. Nah, untuk prodi itu isinya ada kode prodi, nama prodi, dan kode fakultas. Oke. Nah, ini kita udah tahu nih isinya ini aja kan. Lalu kita akan mencoba untuk membuat view sederhana. Nah, view sederhana itu maksudnya gimana? View sederhana itu kita cuman menggunakan view-nya itu untuk menggabungkan dua tabel, dua kolom jadi satu kolom seperti itu. Kayak misalnya gini. Ini kita buat create ini kita buat view ini kan. Lihat sini, kita create view, kita buat view-nya gitu kan dengan nama view mahasiswa 1 itu sebagai di dalam sini kita buat subquery-nya itu di dalamnya ada NIM, nama depan, dan di sini kita gabungkan nama depan dan nama belakang itu kita gabungkan menjadi nama lengkap itu aliasnya, atau nama kita ganti namanya menjadi nama lengkap. Dan kita tambahkan juga IP. Yang ini data-data ini kita ambil dari from mahasiswa atau kita ambil dari tabel mahasiswa.
view sudah created, kita select tentang from hasilnya seperti ini. Ini kita lihat nih, ini kan name, nama depan, nama belakang, ini kan bisa nih. Nah sini kita gabungkan menggunakan view, jadi nama lengkap bentuknya seperti ini. Oke, ini tadi ada name, ada nama lengkap dan IP. Nah ini adalah bentuk dari view sederhana gitu kan. Nah selanjutnya kita akan coba untuk merubah isi dalam view mahasiswa ini. Bagaimana caranya? Itu kita dengan cara menambahkan or replace. Or replace ini kita tambahkan sini. Gunanya itu sama seperti alter, dia akan mengedit atau dia akan meminta izin untuk mengubah nama atau mengubah isi dari kolom yang ada di dalam view mahasiswa ini. Jadi misalnya kita create. Nah kita create, ini kita tambahkan or replace, lalu sini tambahkan view, nama view-nya apa, lalu di dalam view ini kita tambahkan subquery lagi, ini ada name. Nah sini kita tambahkan substr, ini maksudnya adalah untuk membatasi ini apa namanya, membatasi isi dari nama lengkap ini. Nah, sini kita batasi 1 sampai 8 huruf. Jadi nanti angkanya kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 sampai 7, 8, 9, 10, 11, 12 kan. Jadi kita batasi menjadi 8 huruf saja. Maka nanti yang hasilnya adalah Wisnu AG. Kita enter. Enter, kita masukkan ini. Nah, hasilnya seperti ini. Wisnu AG, Arisha, Jupiadi, Arifta, Muhammad, dan Ahmad Fa. Hasilnya bukan seperti itu. Jadi isi dari view itu akan berubah dia, karena kita menggunakan or replace atau kita mengganti isinya, isi dari view ini menjadi view baru sesuai dengan DDL yang kita buat. Nah selanjutnya kita akan membuat view yang lebih kompleks lagi, yaitu dengan cara kita akan menggunakan closure join. Kita akan menambahkan closure join di sini. Nah ini kita akan mencoba dan sini kita coba. Kita lihat sini kita create or replace lagi karena kita akan mengganti isinya. Kita akan menambahkan join kan. Nah sini kita view as, kita select, itu kita masukkan subquery-nya, itu ada name, nama depan, nama belakang yang kita hiaskan sebagai nama lengkap, lalu kita tambahkan nama prodi. Nah nama prodi, lalu kita from ini kita ambil dari tabel mahasiswa dan kita join dengan tabel prodi, yang sini kita menggunakan kode prodi sebagai sebagai foreign key, yaitu untuk menghubungkan antara tabel mahasiswa dan tabel prodi. Lalu coba kita panggil. Nah hasilnya akan seperti ini, dan name, nama lengkap, nama prodi, sesuai sama ini kan. Nah setelah itu sini kita akan coba juga untuk menggunakan clause aware dalam select. Ini kita coba select bintang, select all gitu kan, from view mahasiswa 1, yang mana where kan nama prodinya itu kita buat tag informatika. Jadi where ini gunanya tadi kan untuk seperti yang kita tahu. Jadi where ini gunanya adalah seperti yang sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya, adalah untuk membatasi antara gunanya adalah untuk membatasi kolom, yaitu misalnya kita hanya memanggil dari informatika, maka yang muncul akan sesuai dengan panggil gitu.
kita buat seperti ini. Nah, kita akan buat teknik informatika gitu kan. Nanti hasilnya adalah Arif Utama dan Wisnu Gusna gitu. Kita lihat. Nah, seperti ini. Sesuai sama yang kita panggil gitu kan. Nah, oke. Setelah itu kita akan coba untuk membuat view yang lebih kompleks lagi. Di sini kita akan menggunakan close join dan group by di dalam satu view. Nah, ini kita coba langsung kita copy aja. Lihat, nah di sini ya kita lihat di sini ada select, kita create or replace view mahasiswa 1. Ini kita select upper nama prodi. Ini upper ini kita gunakan untuk membuat menjadi kapital. Itu makanya di sini kita atau kita aliaskan menjadi nama kapital nama prodi. Nah, setelah itu kita buat juga average IP atau kita ambil IP rata-ratanya gitu. Nah, di sini kita ambil kita ambil kolom-kolom ini berdasarkan tabel mahasiswa dan kita join dengan tabel prodi menggunakan kode prodi. Lalu kita grupkan atau kita gabungkan itu kita berdasarkan nama prodinya gitu. Oke, sudah selesai, kita enter, lalu kita select all from view mahasiswa 1. Hasilnya adalah seperti ini hasilnya. Nama tadi kan kita lihat di sini nih nama prodinya kan kayak ini. Setelah kita upper, namanya akan menjadi kapital semua gitu. Dan nilainya ada yang awalnya seperti ini, dia menjadi nilai rata-rata kita. Nah, nah selanjutnya coba kita buat lagi. Sini kita yang tadi kan kita buat nilainya menjadi nilai rata-rata dan nama prodinya menjadi kapital. Nah, di sini kita masukkan yang lower, itu gunanya untuk membuat menjadi huruf kecil semua gitu. Nah, lalu kita yang tadi average kita sum. Sum maksudnya adalah kita tambah, kita jumlah semua nilainya. Nah, nilai dari teknik informatika IP-nya itu berapa aja, dan matematika berapa, dan sistem informasi berapa gitu. Kita select, hasilnya seperti ini. Ini adalah IP jumlahnya, dan hurufnya menjadi huruf kecil semua kan. Nah, setelah itu kita akan mencoba lagi untuk membuat view yang lebih kompleks lagi. Nah, sini kita akan menggabungkan kita akan membuat view dengan menggabungkan close join, group by, having, dan where. Kita menggabungkan semuanya menjadi satu. Nah, di sini kita coba gini aja, kita copy. Nah, di sini kita lihat kan ada create or replace lagi kan, lalu kita view namanya view mahasiswa 1, lalu kita masukkan subquery-nya dan nama depan, nama prodi, lalu kita buat nilai maksimal IP-nya itu menjadi IP maksimal. Lalu ini kita ambil dari from mahasiswa, dari tabel mahasiswa yang kita gabungkan dengan tabel prodi menggunakan kode prodi sebagai primary key atau penghubung. Lalu kita grupkan berdasarkan nama depan, nama prodi, dan kita having max, kita kita batasi nilai maksimalnya itu adalah di bawah atau kurang dari sama dengan nilai maksimal yang kita ambil dari tabel mahasiswa, yang mana nilai IP-nya itu adalah kita buat 3,60. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita select all from view mahasiswa 1, hasilnya adalah seperti ini. Jadi kan kita buat tadi ini adalah nilai maksimalnya itu 3,60, dan di sini kita buat juga penjelasan bahwa
nilai maksimal itu nilainya yang akan muncul itu adalah kurang dari sama dengan nilai maksimal. Nah, jadi yang muncul adalah ini nilai maksimalnya, lalu ini 3,30, 3,50 dan 3,45 gitu kan. Nah, itu sesuai, berarti sesuai sama yang sudah kita buat. Oke, selanjutnya coba lagi kita, kalau tadi kita buat nilai maksimal, sekarang kita buat nilai minimal. 3,60 ini kita buat jadi nilai minimal. Sama seperti tadi pada DDL-nya, yang membedakan hanya ini kan ini menjadi nilai min, seperti ini. Dan juga ini tanda tanda panahnya atau itu yang tadinya kecil dari sama dengan ini menjadi lebih dari sama dengan. Jadi kalau kita select, maka hasilnya adalah, nah, nilai yang muncul akan lebih besar dari 3,60 karena 3,60 adalah nilai minimalnya. Nah, baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga bisa dipahami, dan semoga bisa menjadi referensi untuk teman-teman semua dalam belajar tentang SQL command line ini. Oke, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.